Baik para peserta LDK yang masih berada di ruangan, di kamar, mohon kiranya untuk segera berkumpul kembali di lantai atau di ruang utama, karena pembicara kita dari Pemprov DKI Jakarta sudah berada di tempat ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta yang masih berada di ruangan masing-masing, mohon untuk bisa berkumpul kembali di ruang utama, karena pembicara berikutnya sudah siap dari Pemprov DKI. Sekali lagi kami sampaikan kepada peserta, para peserta yang masih berada di kamar masing-masing, kami mohon untuk segera memasuki ruangan aula, karena sesaat pembicara kita akan hadir di tengah-tengah kita dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu PLT Kabiro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta, yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh Bapak Haji Aceng Zaini MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dong, mana yang luar biasa. Alhamdulillah ini yang masih bertahan sampai semalam hari ini, insya Allah. Oh, nyanyi dulu kita. Oh iya. Boleh juga sih, buat semangat lagi ya. Ayo nyanyi lagi. Kita nyanyi lagi ya, biar apal ya. Nanti kan bisa dipraktekkan juga di wilayah masing-masing ya. Ayo, biar semangat lagi sambil menunggu pembicara kita nyanyi bersama ya. Ada juga yang baru ini ya, baru denger ya.
Ya, alhamdulillah. Selamat datang buat pembicara kita Bapak Haji Aceng Zaini MH. Kami persilakan langsung ke meja yang sudah disiapkan. Dan sebelum kita mulai, Ustaz Salman, ini permintaan teman-teman untuk menyemangati hadirnya Pak Aceng di tengah-tengah kita. Kita akan nyanyi dulu Mars Fuhab yang tadi kita sempat bacakan atau kita nyanyikan di awal pembukaan sebentar ya. Teksnya kita keluarin dulu teksnya ya. Nah ini Mas Fuhab ya. Ini wajib semua pengurus Fuhab harus hafal. Kalau nggak hafal boleh nyontek. Oke semuanya berdiri ya. Ya semangat. Suaranya yang keras karena udah makan kan. Udah kenyang. Siap semuanya. Kalau nggak hafal bisa lihat ke layar ya. Boleh difoto. Habaib hadir membawa keberkahan, tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang bagi setiap insan makhluk ciptaan Tuhan. Menjaga NKRI berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lagi ke atas. Habaib hadir mempersatukan umat, Fuhab Forum Ulama dan Habaib. Tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang bagi setiap insan makhluk ciptaan Tuhan. Silaturahmi menjaga NKRI berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fuhab, 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 Fuhab. Oke, lebih semangat lagi, kembali ke atas. Boleh tangannya dikepalkan ya, itu ya. Lebih bersemangat, tangannya digerakkan ya. Olahraga malam kita. Sekali lagi. Habaib hadir mempersatukan umat, Fuhab Forum Ulama dan Habaib hadir membawa keberkahan, tebarkan kedamaian, tebarkan kasih sayang bagi setiap insan makhluk ciptaan Tuhan. Jalin silaturahmi menjaga NKRI berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fuhab, Fuhab, Fuhab. Takbir, takbir, takbir. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Lumayan sudah berkeringat ya. Paling tidak merenggangkan saraf-saraf yang sudah kaku akibat duduk dari siang tadi ya. Alhamdulillah para peserta sekalian, LDK Angkatan Kedua bagi pengurus DPW Forum Ulama Habaib se-Jakarta, Kepulauan Seribu, Tangerang, Depok dan juga Bogor. Alhamdulillah malam hari ini tidak terasa kita sudah memasuki season yang tiga ya. Yang ketiga untuk narasumber kita malam hari ini. Alhamdulillah akan nanti yang menyampaikan
yaitu PLT Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta yang terhormat Bapak Haji Aceng Zaini MH. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan menyampaikan tentang sosialisasi kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan membangun kepemimpinan yang peduli dan berintegritas. Dan malam hari ini beliau akan ditemani oleh moderator kita yang juga luar biasa, Ketua Panitia Penyelenggara LDK Angkatan Kedua FUHAP DPP FUHAP Jakarta, Kiai Haji Salman Al-Farizi. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Haji Aceng Zaini MH dan juga moderator kita Mukarram Kiai Haji Salman Al-Farizi. Kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala baldatana Jakarta baldatan mutmainnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para peserta latihan dasar kepemimpinan angkatan kedua Forum Ulama dan Habaib Jakarta, alhamdulillah malam ini kita kembali mengikuti kajian kita yang sudah ke-3 kalinya. Dan yang menarik pada malam hari ini kita kedatangan seorang tokoh yang tahu banyak tentang provinsi kita, wilayah kita, yaitu daerah khusus Jakarta. Oleh karenanya kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada pembicara kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Aceng Zaini MH selaku PLT Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta. Jakarta ini merupakan pusat dan sentral dari negara Indonesia yang dulu kita kenal dengan daerah khusus ibu kota. Namun saat ini terjadi perubahan nama menjadi daerah khusus Jakarta. Karena Jakarta ini merupakan kota yang sangat penting, bukan hanya diakui oleh seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan menjadi sorotan internasional. Oleh karenanya alangkah menariknya kalau kemudian kita mengetahui lebih banyak tentang daerah khusus Jakarta ini, terutama yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah khusus Jakarta, apa saja yang menyebabkan hal itu harus dikeluarkan, dan juga terkait dengan kondisi-kondisi dan isu-isu yang terjadi yang selama ini kita rasakan. Nanti insya Allah kita langsung dengarkan ya pemaparan dari pembicara kita yang pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Aceng Zaini MH. Untuk mempersingkat waktu, mari sama kita dengarkan pemaparan dari beliau, dan dimohon buat para peserta untuk fokus menyimak, dan jika ada yang perlu untuk dicatat, silahkan dicatat dan nanti bisa kita diskusikan bersama. Kepada Bapak Haji Aceng Zaini MH dipersilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi azma'in amma ba'd. Sama-sama kita hormati yang mewakili pengurus DPP PUHAB Provinsi DKI Jakarta. Hadir di sini Ketua Bidang Organisasi DPP PUHAB Jakarta Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ruslan Mawardi. Terima kasih Pak Kiai dan seluruh pengurus PUHAB. Saya hormati Ketua Panitia Bapak Kiai Haji Salman Al-Farisi Esa. Terima kasih Pak Kiai. Sekretarisnya Ustadz Ahmad Rafi ya. Yang saya juga hormat, saya banggakan para peserta latihan dasar kepemimpinan LDK angkatan kedua bagi pengurus DPP PUHAB DKI Jakarta yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dari Pak PJ Gubernur, salam dari Pak Sekda, karena insya Allah beliau saat ini juga sama Pak, dari pagi sampai malam banyak acara. Saya juga sudah 3 acara Pak ya hari ini, karena biasa sama dengan Pak Kiai kita sama ya, jarum super Pak, jarang di rumah, suka pergi gitu Pak, sama dengan Kiai kita. Sabtu Minggu itu kita memang jarang di rumah Pak ya. Kalau apalagi kegiatan akhir tahun, Maulid, Isra Miraj, kita sama menghadiri kegiatan-kegiatan masyarakat, sosial keagamaan yang tentunya memberikan pencerahan bagi masyarakat. Baik, insya Allah saya Aceng Jaya ini saat ini saya sebagai VLT Kepala Biro Dikmental akan menyampaikan sosialisasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait membangun kepemimpinan yang peduli dan integritas, seperti itu. Baik, silakan dibuka biar kita simpel. Jadi kami dari Pemprov Jakarta dari Biro Dikmental menyampaikan bahwa mengapa pentingnya kebijakan. Yang pertama ada DKI Jakarta, saat ini masih kita DKI Jakarta ya, karena sampai saat ini belum ditandatangan Kepresnya tentang IKN. Sepanjang belum ditandatangan Kepresnya masih DKI Jakarta. Tapi sambil menunggu seperti itu, kita harus mempersiapkan Jakarta sebagai kota global yang tentunya akan lebih mandiri, akan lebih besar, karena nanti kalau sudah global Pak, kita akan menyatu koordinasi dengan sampai Cianjur Pak ya, dengan Jabodetabek, Jur, Bekasi, Tangerang, semuanya sampai ke Cianjur Pak, dari hulu sampai ke hilir, seperti itu. Kenapa daerah Jakarta sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis, memiliki keberagaman sosial, agama dan budaya. Di Jakarta ada semua Pak kita ya, dari seluruh agama lengkap kita di Jakarta. Apalagi sekarang menghadapi Natal dan Tahun Baru, persiapan luar biasa. Kami kemarin juga rapat terkait persiapan Natal Tahun Baru, dicek sampai ketersediaannya, ketahanan pangan, beras dan segala macam, dan sembakonya disiapkan bersama Natal Baru. Lanjut nanti ke Idul Fitri Pak, seperti itu. Budaya juga kita banyak Pak di sini ya, budaya Betawi terus kita kembangkan. Bahkan kita punya Setu Babakan. Dari segi organisasi agama banyak kita, dari ada PUHAB ya kan, MUI, NU Muhammadiyah dan yang lainnya, PUI, itu banyak terus kita kembangkan. Dan semua yang namanya lembaga agamaan yang sesuai dengan persyaratan bisa mendapat juga hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah PUHAB ya. Makanya saya ada pantun buat PUHAB ya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kedepannya PUHAB naik terus ya anggaran hibahnya, amin, amin ya. Saya kasih pantun buat PUHAB ya. Dekat ulama jadi obatnya hati, karena hati tak sekeras batu. Selamanya PUHAB selalu di hati, karena PUHAB sebagai wadah pemersatu. Dan betul PUHAB sebagai wadah pemersatu, ngumpulnya para habaib, para ulama ada di PUHAB ya. Di bawah kepemimpinan Pak Kiai Lutfi Zawawi yang luar biasa, humble, fleksibel ya. Tapi kalau Pak Kiai supel ya. Pak Kiai supel, Pak Kiai ini nih. Mas Salman Al-Farisi, atau nggak supel? Arti supel? Supel, suka perempuan Pak. Kan punya istri kan? Nah itu Pak, seperti itu maksudnya. Biar nggak ngantuk Pak, seperti itu. Baik ya. Kenapa perlu kepemimpinan kuat Pak untuk menjaga harmonisasi kesehatan masyarakat ya? Kita peran pemimpin memberikan teladan ya dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan sebagai penggerak dalam membangun kesejahteraan bersama. Itu pemimpin harus turun ke lapangan, menyapa, memberikan teladan seperti itu. Dari mulai pemimpin kita
dari ulamanya, dari lurahnya, dari camatnya, kita bergerak semua Pak dari Jakarta. Di Jakarta lengkap, dari amal ibadah, amal jariah lengkap Pak di sini semua. Satu lagi ada amal apa Pak? Amal ibadah, amal jariah juga ada Pak. Ada lagi satu lagi amal apa? Nah nanti tutup R buat Pak Salman itu ya. Baik. Selanjutnya ada isu strategis Pak di kami Pak, di Pemprov DKI Jakarta melalui Didik Mental. Yang pertama kita harus ada melestarikan kerukunan, kedamaian, saling menghormati di Jakarta Pak. Ya. Yang selanjutnya bersinergi dalam memberikan penguatan pembinaan mental spiritual, diberikan hibah. Hibah tahun ini Bapak semua ya, kita berikan 374 penerima hibah di DKI Jakarta, paling banyak di seluruh SKPD Biro di Mental. Nilainya 339 miliar tahun ini Pak, termasuk hibahnya kepada Puhab DKI Jakarta Pak, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kita juga memberikan dukungan izin prinsip rumah ibadah dengan rekomendasi pajak 0% bagi rumah ibadah atau tempat ibadah ataupun kegiatan keagamaan. Bapak-bapak ya rumahnya dijadikan masjid taklim, sampingnya misalkan 1000 meter nih Bapak rumahnya. Tapi Bapak yang 100%, 100%-nya 10% dijadikan tempat keagamaan, kegiatan. Boleh ngajukan untuk 0%? Boleh, usulkan Pak. Boleh. Jadi pajaknya 0%. Ya. Gak akan diberikan kanin pajak Pak selama itu rumah dipakai kegiatan keagamaan seperti itu, dan bukan ada bisnis dalamnya Pak. Saat itu di Jakarta Selatan mengajukan ke Pemprov, rumahnya kalau nggak salah 2000 meter dipakai 500 meter untuk keagamaan, usulkan 0% jadi ya, ikut kepada yang 50 atau 10% diberikan kegiatan keagamaan seperti itu Pak. Kita berikan itu 0% bagi rumahnya dijadikan tempat kegiatan keagamaan, mau taklim seperti itu 0% Pak pajaknya yang setiap tahun kita bayar itu Ustadz Kiai ya. Selanjutnya mendukung fasilitasi petugas haji daerah. Kita tiap tahun memberangkatkan petugas haji 61 orang Pak. Apabila Bapak Pak Kiai punya sertifikasi haji, boleh ikut menjadi petugas haji daerah, daftar dulu ke Pemprov DKI, nanti ditesnya di Kemenag Pak, seperti itu. Jadi harus punya sertifikasi ya, haji pembimbing ibadah haji ya, seperti itu. Ya. Kalau itu sudah ada silakan boleh daftar ya ke Pemprov DKI Jakarta. Juga kita memberikan edukasi dan sosialisasi pengentasan kemiskinan, stunting dan bullying. Kenapa kemiskinan kita berikan koordinasi dengan lembaga keagamaan? Karena di DKI Jakarta masih ada juga yang miskin. Ya, kurang lebih kalau nggak salah berapa persen gitu kan masih. Jadi kemiskinan bukannya orang nggak mau dia disebut menjadi cukup, karena mau tetap diberikan bantuan Pak, seperti itu. KJP luar biasa Pak, KJP KJMU itu luar biasa di kita. Dari 1,2 juta sekarang turun karena begitu dicek. Jadi KJP itu yang dia tidak punya motor, rumahnya kontrakan, baru diberikan Pak KJP, Kartu Jakarta Pintar, atau KJMU Kartu Jakarta sampai mahasiswa ya, unggul Pak, seperti itu ya. Kenapa kita bicara pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta? Tahap demi tahap harus hilang Pak kemiskinannya, karena kita sebagai ibu kota ya saat ini. Terus kita ada stunting. Apa stunting Pak? Kekurangan gizi. Jangan sampai anak-anak kita tentang kita kekurangan gizi Pak, seperti itu ya. Kita edukasi itu Pak. Dan bullying. Apa bullying? Yang ada namanya kita perundungan, membuli kayak kemarin kasusnya yang teh ya, yang dibully akhirnya menjadi milioner Pak. Jadi milioner Pak. Dia dapat uang cashnya hampir 1 miliar. Diberikan rumah, diberikan motor. Yang mengumrohkan malah ada 3 orang mengumrohkan Pak, seperti luar biasa. Itu namanya tukang ST itu Sun Haji namanya ya, Sun Haji Pak. Itu hikmahnya seperti itu ya. Itu gara-gara dibully jadi orang kaya Pak, dibully Pak, seperti itu. Hikmahnya seperti dihina seperti itu. Kita ambil hikmahnya aja lah. Ya, tidak banyakkan orang, ambil hikmahnya aja. Ya, seperti itu. Mungkin maksud seperti itu, tapi kita ambil hikmahnya aja. Jadi kita sebagai nanti mungkin penceramah ataupun mubalik, dai, ya mungkin dalam segi kata-kata, kalimat betul-betul apalagi di umum di medsos jangan sampai menyinggung gitu Pak Kiai ya, semuanya seperti itu. Selanjutnya kita ada melestarikan kerukunan, kedamaian dan saling menghormati. Ya, yang pertama ada tantangan tingginya potensi gesekan sosial akibat perbedaan agama, budaya dan pandangan. Seperti itu hal yang wajar, tapi pemerintah kita ada namanya FKUB ya, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, seperti itu Pak.
mereka diberikan hibah juga Pak oleh Pemprov DKI Jakarta seperti itu ya. Mungkin dari Pak Kiai, dari salah satu ada yang pengurus PKB juga ya di masing-masing kota ya, seperti itu. Ya, itu kita berikan Pak. Ada kebijakan pemerintah program silaturahmi lintas agama dan budaya Pak. Ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi, itu di FKUB semua Pak. Edukasi masyarakat melalui media sosial dan komunikasi lokal. Melibatkan generasi muda dalam kampanye toleransi. Para pemimpin menjadi fasilitator dan role model dalam membangun kedamaian. Kita dengan FKUB selalu koordinasi ya. Ada pertemuan setiap sebulan sekali dengan seluruh agama yang ada di DKI Jakarta agar gesekan itu kita perkecil dan tidak ada gesekan sama sekali, apalagi sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru seperti itu. Nah, ini yang penting Pak, setelah hibah nih ya, ini hibah nih penting kita bahas hibah ya. Bersinergi dalam penguatan pembinaan mental spiritual yaitu hibah. Satu, tujuannya mendukung kegiatan keagamaan yang berkontribusi pada pembinaan moral dan spiritual masyarakat ya. Yang kedua, memperkuat organisasi keagamaan dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan. Hibah tahun ini 339 miliar 45 juta 370 ribu rupiah Pak, diberikan kepada 374 penerima hibah. Salah satunya PUHAB dan juga bapak-bapak yang punya musola, punya pesantren, punya TPA TPQ, punya niah takmiliyah ya. Silakan bisa melakukan hibah ke Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Dikmental. Bapak punya musola, atau punya pesantren, atau punya TPA TPQ, atau punya masjid yang mau diusulkan untuk rehab, silakan Pak. Kita akan bantu insya Allah, apalagi buat PUHAB kita utamakan Pak ya, insya Allah. Ya, insya Allah Pak. Yang penting persyaratannya masuk ya sesuai dengan Pergub 27 tahun 2023. Persyaratan buat musola gampang Pak. Yang pernah sudah terdaftar masjidnya di KUA ya, KUA setempat itu Pak. Ada susunan pengurus, tidak perlu adanya IMB, nggak perlu. Yang penting ada surat tanahnya. Surat tanahnya masih AJB, boleh silakan Pak. Yang penting Bapak juga sudah menyiapkan RAB-nya Pak, seperti itu. Bapak, misalkan istri Bapak punya majelis taklim di rumahnya, boleh ngusulin, boleh. Yang penting sudah terdaftar di Kemenak Kota. Suratnya rumah boleh Pak, AJB boleh Pak. Kita permudah malah itu Pak. Rata-rata majelis taklim itu rata-rata rumah ternyata Pak Kiai yang ngusulin di rumahnya. Di rumahnya itu dia ruang tamu jadiin majelis taklim. Ya, boleh Pak, boleh, kita permudah malah. Tidak perlu adanya IMB kok sekarang ya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta yang mereka saat ini juga mungkin majelis taklim belum diperhatikan. Kita di 5 tahun terakhir ini kita perhatikan. Bahkan kita mengadakan lomba majelis taklim Pak kemarin ya. Hadiahnya 30 juta plus kaligrafi karya saya sendiri Pak. Saya suka melukis Kiai ya. Melukis kaligrafi ya, gini-gini pernah juara DKI Padu tahun 2000 Pak, seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu, seperti itu. Kita setiap mengadakan lomba kita berikan kaligrafi biar semangat ibu-ibunya. Dan insya Allah kedepannya kita juga buat majelis taklim dan merbot ada program umroh Pak. Ya umroh mungkin ke depan mudah-mudahan PUHAB juga setelah memang nanti gubernurnya definitif ya, insya Allah bisa ke depan bisa mengusulkan program yang terbaru yang memberikan mungkin kebaikan, keberkahan buat PUHAB DKI Jakarta, insya Allah ya. Dan kita ngobrol-ngobrol nantilah itu dengan Pak Kiai Lutfi Jawawi ya, program apa yang memberikan semangat bagi pengurus PUHAB DKI Jakarta seperti itu ya. Ya saat ini ada 309 miliar. Ya kedepannya mungkin mudah-mudahan dengan naiknya anggaran itu juga seiring dengan waktu PUHAB juga bisa dinaikkan juga anggarannya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan ketika lanjutkan baik ya. Insya Allah karena PUHAB hanya ada di DKI Jakarta kan, betul ya Pak Kiai ya? DKI Jakarta di Sumedang nggak ada Pak, di kota saya nggak ada PUHAB, nggak ada. Betul, kalau NU ada di mana-mana. PUHAB yang ada di DKI Jakarta luar biasa PUHAB ya. Bisa bersatu, bahkan program luar biasa. Ada memberikan juga pembinaan terhadap anak-anak jalanan ya di lokasinya. Sekarang sudah punya sekretariat sendiri. Sekretariatnya luar biasa, paling indah di antara sekretariat yang lain PUHAB ya. Bentuknya kayak rumah Betawi kan, luar biasa. Tempatnya juga strategis ya di situ. Jarang PUHAB seperti itu ya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat bagi pengurusnya, terus ya melestarikan program-program kegiatan keagamaan yang memberikan Khairunas dan Paulinas bagi masyarakat Jakarta seperti itu. Program yang tidak ada mungkin di organisasi lain ada di PUHAB itu Pak. Ya,
mungkin kedepannya ada hapus tato ya, pernah ya? Hapus tato orang-orang yang tadinya mungkin belum sadar agamanya, dengan pendekatan puhab yang lebih humanis, ya mereka menjadi sadar kembali ke jalan yang benar seperti itu. Dan kita dukung itu Pak. Kalau kamu seperti itu ya. Nah itu bahaya Pak. Pak Kiai ya. Nah ini Pak nih saya informasikan ya, ada mendukung fasilitasi petugas haji ya. Kenapa? Kita ada petugas haji daerah di DKI Jakarta. Kita jadi gini Pak, saya kasih informasi ya. Petugas haji itu kita tiap tahun ada Pak. Berjumlahnya 61 orang, ya 61 orang, 63 orang. Setiap 21 orang itu petugas hajinya bidang kesehatan, terdiri dari dokter dan perawat. 21 orang petugas umum daerah, ya itu ASN semua Pak, ASN DKI. Yang 21 lagi, nah ini Pak yang boleh Bapak menjadi pembimbing ibadah haji. Ya ini, tapi syaratnya sudah ikut sertifikasi pembimbing ibadah haji itu Pak, itu boleh. Ya kalau itu belum ada ya harus ikut dulu sertifikasinya BIMTEK-nya selama 9 sampai 10 hari Pak, seperti itu ya. Boleh daftar? Boleh Pak, semua diberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat Jakarta berKTP DKI ya, silakan. Wah boleh mengusulkan? Boleh Pak, seperti itu. Bapak ada kesempatan nanti yang mengusulkan Pak Kiai Lutfi Jawi selaku Ketua Umum PUHAB mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dites di Pemprov DKI Jakarta dan tes nasional nanti di asrama haji, seperti itu. Itu sistem langsung online Pak nanti tesnya, gitu ya. Tidak pakai kertas, langsung di HP tesnya itu online, seperti itu ya. Nilainya keluar nanti, nah itu berarti yang bagus dan memenuhi persyaratan, insya Allah bisa menjadi petugas haji daerah, membimbing jamaah DKI Jakarta setiap tahun, seperti itu Pak. Meningkatkan layanan, diberikan juga nanti kompetensinya, bisa membimbing ibadah, ada pelatihannya, menyediakannya transportasi, akomodasi dan juga ada uang sakunya ya buat petugas haji daerah, seperti itu ya. Nah ini Pak yang selanjutnya kita juga ada dukungan izin prinsip rumah ibadah ya. Jadi bapak-bapak yang masjidnya nih belum ada IMB-nya, bisa Pak mengusulkan kepada kita untuk proses izin prinsip. Yang gimana Pak, masjidnya sudah ada, boleh kita usulkan Pak IMB-nya, dibuat dulu dari mulai RT RW-nya, kita proses rekomendasi dari gubernur, masuk ke PTSP, udah keluar IMB-nya Pak. Jadi kalau IMB sudah keluar di masjid, itu luar biasa. Jadi masjidnya nanti bisa didaftarkan sebagai masjid percontohan ya, untuk karena dari 4.650 masjid belum ada 10% Pak masjid yang punya IMB di DKI Jakarta, betul nggak Pak? Betul Pak, belum ada Pak, belum ada 10%. Karena belum ada IMB-nya tuh. Tapi gereja Pak, gereja itu hampir setiap tahun itu mengusulkan IMB itu Pak. Itu Pak gereja setiap tahun dia mengusulkan untuk dibuat IMB-nya ya. Tapi memang mereka sudah ada gerejanya Pak, diusulkan. Nah, kita juga jangan menjadi, karena memang biayanya tidak besar Pak untuk masjid, kan tempat ibadah kan tidak besar untuk membuat IMB rumah ibadah. Diatur oleh Perlu 83 tahun 2012 Pak. Zamannya Pak Puke itu Pak keluar Perlunya. Kita bantu nanti untuk sosialisasinya dan proses pelaksanaannya, seperti itu. Baik, ini selanjutnya Pak. Nah, kita ada program pengentasan kemiskinan, dari miskinan, stunting dan bullying. Tadi saya sampaikan bahwa ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau memang Bapak nanti punya program pengentasan kemiskinan, bisa langsung dari hibah, ada juga bisa bantuan melalui Banas Bajis DKI Jakarta. Kalau hibah bantuannya sekarang ngusulin, tahun depan baru cair. Kalau Banas Bajis sekarang ngusulin, paling lama 2 minggu 3 minggu cair itu Pak, tapi terbatas nilainya. Kalau hibah kan bisa nilainya besar, bisa ratusan juta, bisa miliaran itu Pak hibah. Gimana peruntukannya Pak, seperti itu. Kita juga memberikan boti kepada masjid-masjid yang ada di DKI Jakarta. Bapak ada punya masjid yang menjadi pengurusnya nggak Pak, yang dapat boti? Botinya kan lupa dapat boti Pak ya. Boti insentif merbot, insentif guru ngaji, insentif imam masjid dan pemulasaran jenazah apa kita berikan, seperti itu melalui DMI DKI Jakarta, seperti itu Pak. Bahkan nilainya ya luar biasa, kalau dilihat besar hanya sekarang 3.350 masjid yang diberikan hibahnya dari ke DMI dari Pemprov DKI Jakarta. Nilai dikali 5 nomor rekening itu Pak semuanya. Mereka ada buat botinya, buat imam masjidnya, buat merbotnya, buat guru ngaji dan
petugas pemusatan jenazah, dan itu semuanya diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pengurus masjid, imam masjid, merbot ya meninggal, kalau meninggal di rumah itu 44 juta kalau nggak salah Pak ya. Kalau meninggal di masjid 188 juta dapatnya Pak. Nah, ada kata usulan kemarin dari Demi, gimana Pak kalau lagi sakit mau meninggal wajib ke masjid biar dapat 188 juta, katanya seperti itu. Itu kan lagi bertugas. Ya kan? Merbotnya lagi bertugas, imam masjid lagi posisi di masjid gitu Pak. Itu baru diberikannya 188 juta. Kalau di rumah 44 juta. Kata kalau lagi sakitnya parah, udah bawa ke masjid aja, meninggal di masjid katanya. Biar istri dapatnya banyak katanya nanti warisannya 188 juta Pak, seperti itu. Ini seperti itu Ustaz. Iya. Seperti itu Pak ya. Itu tiap tahun kita berikan Pak. Ditanggung oleh pemerintah Pak semuanya. Oleh Pemprov DKI Jakarta melalui hibah Pak, seperti itu. Itu luar biasa kita perhatikan buat pengurus masjid, ya musola, guru ngaji kita Pak, seperti itu. Mereka yang bertugas sedang ngaji nih, ngajar ngaji, meninggal, nah itu Pak 188 juta. Itu subhanallah. Boleh juga nanti Pak Puhab juga ngusulin nih ya. Untuk BPJS kerjaannya itu Pak. Bayarnya hanya 600, kita tanggung 16.800 rupiah Pak. Iya, itu untuk tiap bulan Pak, nggak besar. Tapi manfaatnya kalau ada yang meninggal di BPJS akan mengganti ya 44 juta kalau di rumah, kalau di tempat ibadah 188 juta. Mending 188 juta sehat Pak ya. Nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Itu Pak. Nggak ada pajak Pak. Nah, makanya nanti Wahab nih Pak Kiai ya dimasukkan untuk apa BPJS-nya ya, biar pengurusnya juga terlindungi ya. Nanti kalau namanya umur kan nggak ada yang tahu Pak, semuanya nggak ada yang tahu, biar ada buat pendengar ahli warisnya untuk dimasukkan kepada BPJS. Tinggal dipanggil aja nanti Pak Kiai ya, Puhabnya apa BPJS-nya bisa berkomunikasi dulu, bersilaturahmi dulu, seperti itu. Mungkin Puhab anggotanya ada berapa semuanya Pak Kiai. Nah, itu mungkin yang bisa dibantu, silakan dibantu, karena di yang lain juga karena tidak semuanya bisa ditanggung oleh pemerintah. Kan masjid aja 4.650, hanya baru 3.350 yang dibantu oleh pemerintah. Sisanya belum, mereka bisa boleh mandiri seperti itu. Puhab ada berapa? Kalau nanti bisa komunikasikan ke depan, mungkin oleh Pemprov dibantu berapa, mandirinya berapa Pak, seperti itu. Jadi ini membantu buat jaminan ya keluarga pada saat mungkin sedang bertugas ya, nanti langsung Pak, tidak lama langsung mereka menyampaikan uang jaminannya, seperti itu. Jadi ini pentingnya Pak kita berkoordinasi, bersilaturahmi dengan Pemprov DKI Jakarta ya, ke depan akan terus kita terjalin ya. Puhab ya, kita mengenal Pak Kiai Lutfi Jawawi yang memang gerakannya luar biasa, program-programnya memberikan edukasi ke masyarakat terkait. Beliau juga menyampaikan stunting, nanti bullying, bahkan nanti ke depan kita ada pencegahan judul Pak ya judi online ya, itu luar biasa Pak. Judi online jangan sampai ya, judi online itu Pak bukan hanya di masyarakat Pak, pegawai-pegawai ya, PNS Pak yang memang sudah kecanduan atau judul Pak, udah biasa Pak, mereka di HP langsung, luar biasa Pak. Yang paling banyak Pak Kementerian Komunikasi, Komdigi sekarang ya, dan kita ketangkap kan, itu seminggu itu mereka dapat berapa ratus miliar Pak, nilainya 267 triliun Pak dalam setahun ini Pak, luar biasa Pak. Jadi mereka masuk main ya, pas menang dapat langsung masuk rekening ya, kalau enggak ya langsung hilang gitu Pak, seperti itu. Jadi pakai nomor rekening Pak, seperti itu ya. Bayar misalkan ikut judo bayar dia 1 juta ya, kalau menang nambah jadi mungkin jadi berapa puluh juta, kalah ya hilang udah 1 juta. Dan itu penasaran terus Pak, seperti itu. Yang paling banyak emang di Kementerian Komunikasi dan digital saat ini Pak, yang sudah ketangkap kan, seperti itu, yang melindungi. Itu iklan-iklan yang kita lihat di IG ya, iklan-iklan yang kita lihat dia di Facebook dulu kan, itu memang jadi online semua Pak. Sekarang sudah langsung dihapuskan, tidak ada, karena sudah ketangkap Pak. Ternyata orang-orang
dia juga nih yang memang melindungi seperti itu. Kita jangan sampai anak-anak kita yang setiap hari main gadget ya, main HP ya, semuanya tiap hari anytime, tidak pasti HP dipegang terus. Kalau lihat anak-anak jam 1 jam 2 belum tidur, kita harus khawatir Pak, bahwa takutnya yang dimainkannya tidak sesuai ya, bisa jadi judi online. Dan juga jangan sampai juga kita semua terkena namanya pinjaman online Pak. Pinjaman online itu kadang-kadang mencatut nama orang Pak. Jadi pernah dulu misalkan ada seorang ditelepon, saya nyatut nama Pak Kiai nih, nanti kalau apa-apa Pak Kiai aja nih katanya yang tanggung jawab. Ada yang begitu Pak, dicatut Pak, betul seperti itu. Nah itu yang bahaya ya. Selanjutnya yang kedua, saya informasikan ya, kemarin ada informasi bahwa ada yang mengatasnamakan Pak Sekda, mengatasnamakan orang inspektorat keuangan yang akan membantu bantuan hibah majelis taklim Pak. Jangan sampai ya kena tipu, konfirmasi dulu ke kita Birodik Mental, kita tidak akan mengiming-imingi ya. Ada beberapa orang kemarin yang konfirmasi mengatasnamakan pejabat Pak ya, semuanya. Nanti mungkin bisa jadi nama saya, nama Aceh, atau nama siapapun mengatasnamakan orang Pemda, mengiming-imingi cepat transfer, nanti dicairkan. Jangan Pak, konfirmasi dulu. Karena orang pasti masang foto di HP-nya, foto saya bisa, foto siapa pejabat DKI juga bisa Pak. Dia namanya kalau nggak salah kemarin itu yang kena tipu majelis taklim namanya Epi Pemprov DKI Pak, namanya Epi Pemprov DKI. Berapa orang ditelepon sama dia akan cair, dia transfer 1 juta itu Pak. Seperti itu, hati-hati Pak sekali. Saat ini sekarang orang dengan segala macam cara mereka akan nipu Pak, seperti itu. Terus saya sampaikan ke Bapak semua ya, kalau nanti dipajang bisa aja foto saya Pak, atau siapapun, betul. Tapi begitu dia akan nggak mau, akan ngomong dia Pak, dia akan tidak mau ngomong, pasti dia WA. Kalau ngomong pasti dia tutup karena suaranya tidak akan sama, seperti itu. Itu hati-hati betul Bapak-bapak semua ya. Saya sampaikan saat itu sudah berapa orang kena tipu transfer kepada yang mengaku sebagai orang Pemprov DKI Jakarta. Namanya kemarin saya tahu Epi Pemprov DKI Jakarta perempuan Pak, menipu majelis taklim. Majelis taklim ditipu, mau cair sekian itu Pak, hati-hati. Karena ibu-ibu cepat tergiur gitu Pak. Jadi mereka transfer duluan, ternyata dibohongin Pak, seperti itu ya. Selanjutnya kita juga ada pencegahan tawuran, khususnya dari Puhab nanti bisa masuk Pak Kiai ya, terkait tawuran kepada anak-anak remaja, pemuda, melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW dan komunitas lokal lainnya sebagai mediasi untuk menangani konflik. Nah, Puhab di sini berperan banget ya sebagai ulama dan habaib, tentunya akan suaranya didengar oleh masyarakat, oleh anak-anak muda, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat Jakarta. Selanjutnya kita juga harus ada pencegahan pornografi. Kita dengan sangat mudah Bapak buka IG, keluar Pak apapun di IG ya. Walaupun kita tidak menjadi followernya, tetap akan muncul itu Pak. Nah, itu pencegahan itu sangat penting, terutama bagi anak-anak kita. Sekarang buka Bapak Facebook juga sama, keluarnya seperti itu Pak. Yang tidak gambar-gambar yang memang sudah semakin gampang sekarang kita mengakses media sosial dengan apapun yang namanya pornografi Pak, seperti itu ya. Ya sekali lagi ya, ke depan mudah-mudahan kita akan selalu bersinergi bersama Puhab DKI Jakarta agar Puhab selalu eksis dan dinamis. Apa dinamis? Di mana-mana selalu manis ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Pentingnya kita terus membangun komunikasi yang baik, bersinergi antara Puhab DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta. Demikian saya akhiri. Nanti bapak semua yang akan mungkin memberikan pertanyaan, silakan, mangga kita akan sama diskusikan dengan baik. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Dan demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, begitu luar biasa pemaparan yang disampaikan oleh beliau. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk beliau. Tadi ada beberapa poin ya yang menarik yang kita simak dari apa yang beliau sampaikan tadi. Terkait yang pertama tentang penamaan daerah khusus Jakarta, ternyata memang belum disahkan secara undang-undangnya. Ya, itu mungkin nanti bisa dipertanyakan tuh ya, apa persoalannya, kenapa bisa sampai demikian dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang menarik juga yang beliau tadi sampaikan itu, bahwa ternyata pemerintah DKI Jakarta ya
terhadap agama, khususnya agama Islam itu memiliki perhatian yang begitu luar biasa. Ya, memiliki perhatian yang luar biasa. Sampai-sampai tadi disampaikan kalau seandainya ada di antara yang meninggal di tempat ibadah gitu ya, bisa mendapatkan hadiah atau bahasanya kompensasi atau hadiah duka, nggak tanggung-tanggung lagi, harganya 188 juta, dan alhamdulillah tadi beliau sampaikan nggak kena pajak PPN baru. Ya luar biasa ini. Ya, tapi jangan jangan ada wasiat tuh. Ntar para asatidz berwasiat lagi, tolong nanti ketika saya lagi sholat lagi ngajar bunuh saya. Jangan, nggak boleh begitu ya. Itu nggak benar itu. Sekarang begini nih Pak Aceng nih ya. PUHAP ini kan bukan hanya sekarang di wilayah DKI saja nih. Ya alhamdulillah semakin hari semakin berkembang. Mulai yang tadinya hanya sebatas di DKI Jakarta, tapi sekarang kita sudah juga punya perwakilan di daerah Pulau Seribu, dan bahkan sudah sampai meluas ke Depok, Tangerang, dan juga Bogor. Itu bagaimana kira-kira tuh kalau nanti misalnya dari teman-teman PUHAP yang keberadaannya di luar Jakarta begitu ya, untuk memberikan laporannya atau ingin mengadakan kegiatan-kegiatan ya, ataupun tadi yang sudah dipaparkan, apakah bisa, nah kira-kira seperti itu ya. Dan tadi beliau sudah sampaikan begitu luar biasa ya. Mungkin dari para hadirin semua kalau memang ada yang perlu dipertanyakan ya terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi ya, yang begitu luar biasa, maka kita buka sesi tanya jawab setelah ini. Ya saya minta untuk 3 orang terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu boleh kita lanjutkan lagi. Silakan. Dari yang pertama terus malah 2, 3. Baik. Sebutkan nama boleh ya, perwakilan dari mana ya, dan singkat padat. Ya silakan. Sebentar. Mic-nya tolong diarahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufti Ali dari DPC Keramat Jati, Jakarta Timur. Saya ingin bertanya terkait paparan Bapak Aceng tadi. Yang pertama tentang dana hibah ya. Dana hibah Majlis Taklim misalnya. Itu apakah untuk operasional ataupun bisa juga untuk umpamanya ada renovasi-renovasi seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kan kita para asatiz ya, para kiai. Saya sendiri juga di rumah ada Majlis Ta'lim. Apakah ini ya, pengurusannya itu bisa diakomodir dengan PUHAP melalui satu pintu umpamanya. Jadi yang ada di sini bapak-bapak para kiai asatiz yang punya Majlis Taklim bisa tuh didata terus satu pintu gitu melalui PUHAP, supaya enggak satu-satu umpamanya begitu. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi. Gimana Pak, mau langsung jawab atau ditampung? Tampung dulu. Oke, silakan. Dari yang kedua tadi siapa tuh? Oh, siap. Tolong mic-nya minta dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, perlu saya sampaikan ada beberapa hal. Pertama adalah mengenai kepedulian pemimpin DKI. Kita sama-sama tahu bahwa pembangunan untuk DKI, terutama di laut luar itu Pak, yang terus digagalkan atau tidak dibolehkan, ternyata merambah ke PIK 1, PIK 2. Kalau kita lihat itu sangat miris sekali. Kenapa miris? Karena satu, merusak lingkungan.
contoh nanti bisa Bapak cek melalui stafnya, bahwa dulu Pulau Untung Jawa itu ada pulau rambut atau cagar alam. Setelah ada peak 1 itu burung habis semua, Pak. Itu pindah kalau nggak salah ke Lampung kemana. Jadi saya dulu memandang pulau rambut itu ada pulau cagar alam, pulau burung, itu sangat indah sekali karena dia pagi-pagi burung terbang cari makan ke daerah fik gitu ya. Kemudian sore kalong kembali. Jadi pemandangan itu terus di sekitar pulau itu banyak burung-burung yang bermain-main atau mencari ikan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan mudah-mudahan sih inian saya sesuai dengan kenyataan gitu ya. Karena waktu saya kecil tuh banyak sekali burung. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ada terbang-terbang di atas pulau itu dulu sering, tapi sekarang tidak ada. Pertanyaannya apa tuh, Ustaz? Pertanyaannya adalah yaitu sejauh mana pedulinya pemerintah DKI terhadap pembangunan PIK yang ada sekarang. Otomatis itu yang mendudukinya juga bukan kita. Apakah IMB-nya tidak berfungsi? Begitu saja ya, karena bangunan itu sangat pesat sekali. Karena kalau kita lihat, kita nanti jadi penonton saja. Karena yang menduduki itu adalah, saya mohon maaf ya, bukannya saya ini ras, tapi otomatis itu dari Cina Tiongkok yang mendudukinya. Dan baru-baru saja itu kan ada narkoba tertangkap di PIK kalau nggak salah. Ada di koran itu kalau nggak salah. Itu sejauh mana pemerintah DKI? Apakah dibiarkan saja sehingga kita mirisnya nanti akan terjadi seperti Singapura. Negara Singapura pemimpinnya bukan kita-kita, orang Chinese. Nah, kita pasti terjadi seperti itu. Itu apakah kita tidak peduli terhadap hal itu? Kedua, kalau kita lihat tadi ada mengenai kemiskinan ya, kemiskinan, kemudian stunting, kemudian bullying ya. Saran saya untuk bullying itu kita harus punya aturan. Aturannya Australia saja sudah membuat aturan itu, sehingga kita nggak pusing-pusing. Aturannya apa? Peraturan di Australia itu umur 16 tahun ke bawah itu nggak boleh main HP, sehingga kita aman. Tidak akan terjadi karena anak-anak yang di bawah itu, anak sekolah SMP dan sebagainya itu tidak akan terjadi main HP. Kalau kita hanya sebatas pencegahan itu repot, tapi pencegahannya dengan aturan, dengan hukum, mudah-mudahan itu akan memudahkan pemerintah DKI untuk menjalankan itu. Kemudian untuk kemiskinan, program kemiskinan, kita orang pulau itu Pak, sebetulnya kalau rumahnya bagus-bagus, betul, bagus-bagus. Tapi kehidupan untuk makannya itu sekarang susah. Untung pemerintah DKI memberikan pekerjaan kepada anak-anak kita. Kalau enggak, sulit sekali. Ikan sudah enggak ada, jarang. Sekarang di Pulau Untung Jawa ikannya susah Pak. Karena itu kesalahan dari nelayan juga dulu. Dulu kan ada ini ya, ada apa? Barang antik itu. Semua yang ada itu dibongkar oleh dia ambil apa kapal-kapalnya digergajiin sehingga sekarang ikan susah. Data di Pulau Untung Jawa dulunya ya khusus Untung Jawa, tapi di Pulau Tengah kayaknya masih ada, tapi ikan susah Pak. Datanya dulu nelayan itu sekitar 90%, sekarang hanya 5% nelayan mencari ikan. Kemudian untuk program kemiskinan, apakah ada program untuk supaya orang-orang Pulau Seribu itu membeli barang itu murah sehingga dia tidak terjadi miskin, artinya makannya itu susah. Mudah-mudahan itu ada ya, artinya untuk khusus Pulau Seribu, karena mau cari kerjaan kemana Pak, susah itu Pak, apalagi di Pulau-Pulau Tengah, ikan sudah nggak ada. Terus yang ketiga, kami sependapat, karena masjid kami, khususnya Untung Jawa. Ini sudah 3 pertanyaan nih, bukan yang ketiga berarti. Masjid ya, artinya masjid untuk hibah. Jadi adakah boleh gitu ya? Itu sebenarnya ada solusi.
karena kita sering menerima apa wisata-wisata. Cuma itu apakah bisa digunakan langsung atau tidak? Kalau tidak bisa digunakan untuk renovasi masjid, bagaimana? Apakah Bapak tadi hibah itu bisa? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita tangkap dari pertanyaan itu. Oke, iya, sebelum dijawab kita minta satu lagi yang bertanya, dan saya minta singkat padat ya. Jangan banyak-banyak, nanti waktu kita nih, waduh. Baik, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Allah Kasir dari DPW Puhab Jakarta Timur. Pertama, saya apresiasi kepada Biro Dikmental, khusus Pak Aceng yang sudah menyampaikan paparannya, dan saya apresiasi dengan kerja nyatanya gitu Pak. Alhamdulillah, saya pribadi merasa bersyukur ketika diamanahkan menjadi DKM. Kemarin belum lama merbot saya diberangkatkan umroh bersama Dikmental DKI. Dan kemudian tadi ada informasi terkait dengan petugas haji daerah Pak ya. Petugas haji daerah yang kuotanya ini kalau nggak salah untuk pembimbing ibadah haji yang dari umum mungkin Pak ya, sebanyak 21 orang. Saya minta kalau bisa dari Puhab ini diprioritaskan gitu ya. Kemudian untuk persyaratan dan waktunya apa aja Pak, selain tadi yang sudah ada sertifikasi haji, kemudian apakah perlu rekomendasi dari DPP Puhab, kemudian juga persyaratan yang lainnya seperti yang dilaksanakan oleh Kemenag ya RI. Nah kemudian waktunya juga pendaftarannya berapa hari sampai waktu ini ditentukan. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan dana hibah Pak. Nah ini kita sudah maklum semua bahwa di DKI Jakarta itu kan masjid dan musala menerima boti. Untuk masjid ada imam merbot dan guru ngaji. Nah untuk boti ini yang saya pertanyakan, kenapa di zaman Pak PJ, Gubernur Pak Budi itu ada penurunan nilai? Ya sebabnya apa? Karena memang anggaran DKI itu kan waktu zamannya Pak Anies itu sama mungkin ya, dari tahun ke tahun, bahkan anggaran di DKI itu tidak menurun. Nah sebab menurunnya boti itu kenapa gitu Pak? Kemudian tadi apa ya? Ya untuk selanjutnya mungkin selain boti, pengurus masjid juga harus diperhatikan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita kasih aplaus dulu nih untuk 3 penanya kita yang luar biasa nih. Ya ada 3 penanya nih Pak Aceng ya. Yang pertama tadi dari Jakarta Timur ya. Ya bertanya tentang dana hibah untuk Majelis Taklim ini alokasinya tuh kemana aja ya, atau dipergunakannya untuk apa saja sih gitu. Yang kedua, kepengurusan Majelis Taklim itu bisa nggak kalau diakomodir oleh Puhab ya. Dan juga yang kedua tadi kebetulan penanyanya ini dari Kepulauan Seribu nih. Nah, jadi beliau tahu banget tentang dunia laut ya, makanya perhatiannya begitu luar biasa nih ya. Ada beberapa pertanyaan tadi di antaranya ya, pembangunan ya yang saat ini dilakukan ya di sekitar laut dan bahkan sampai merambah ya ke lebih lewat daripada Jakarta Utara ya. Nah, ini juga kan yang kemudian akhirnya menimbulkan dampak yang nggak bagus ya dengan lingkungan sekitar. Terus bagaimana dengan terkait dengan masalah bullying tadi dan program pengetahuan kemiskinan, apakah ada program-program jitu lah kira-kira yang ditawarkan oleh pemerintah DKI. Dan terakhir itu tadi dari Jakarta Timur juga ya, sertifikasi haji, terus dana hibah terkait dengan penurunan nominal boti ini. Yang ini saya rasa dirasakan oleh semua para asatiz ya, yang kebetulan juga sebagian ini Pak Aceng ada yang menjadi pengurus masjid nih, musalla ya. Betul ya? Coba yang pengurus masjid angkat tangan dah. Oh, hampir semua. Kalau pengurus musala angkat kaki. Oh, salah.
Ada juga ya, jadi luar biasa. Pertanyaan itu nanti kita langsung dengarkan dari narasumber kita. Ya, mudah-mudahan insya Allah beliau bisa lebih memberikan pencerahan kepada kita. Silakan kepada Pak Aceng. Baik, saya jawab nomor 1 dulu dari DPC Kamar Jati ya, yang tadi menanyakan terkait dana hibah majelis taklim. Ya, majelis taklim itu saya sampaikan tadi bahwa syaratnya sangat mudah. Yang pertama, sudah terdaftar majelis taklimnya di Kemenag Kota, Pak. Rumah boleh nggak jadi majelis taklim? Boleh. Ya. Di ruang tamunya atau ruang keluarga pakai untuk taklim boleh, Pak. Apa aja yang dibolehkan diusulkan? Yang pertama, sarana prasarana. Artinya boleh mengusulkan kipas angin, ya. Sarana prasarana itu lekarnya, lemarinya, terus ada yang ngusulin dulu itu laptop, Pak, buat paparan dia ke majelis taklim yang mungkin lebih dibantu oleh karena mungkin lebih inovatif, Pak ya, mengusulkan. Ada juga yang mengusulkan yang lucunya seragam majelis taklim, Pak, 100 setel itu, Pak, luar biasa betul, Pak, dan itu sama semua majelis taklim, copy paste, Pak, seperti itu. Nah, itu yang mungkin tidak bisa karena ibu-ibu majelis taklim itu seragamnya Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Pak, seperti itu. Beda dengan bapak-bapak kan, kokonya ya paling ganti seminggu sekali, ya kan. Tapi ibu tiap hari ganti karena ngaji tiap hari, Pak, seperti itu. Ya. Senam begitu, Pak. Jadi yang tadi disampaikan boleh enggak diakomodir semuanya di induknya, katanya majelis taklim melalui PUHAB. Hibah itu, Pak, usulan per lembaga, ya enggak boleh dikoordinir karena ngusulannya satu-satu, Pak. Satu-satu mengusulkan sepanjang persyaratan yang terpenuhi sesuai Pergub 27 2023 itu bisa mengusulkan hibah, Pak. Dan sekarang melalui e-hibah. Kalau Bapak mengusulkannya secara fisik lengkap tapi secara e-hibah tidak masuk, tidak dapat juga, Pak. Di-input melalui e-hibah. Ya, ada Pergubnya e-hibah melalui BPKD, bukan Biro Dikmental, itu e-hibah itu melalui BPKD. Sepanjang itu Bapak masuk ke e-hibah, bisa Bapak mendapat hibah tahun depan. Tahun ini ngusulin, tahun depan cairnya. Untuk tahun depan berarti untuk 2025 dapat cairnya 2026. Jadi awal Januari sampai bulan Maret, Pak, usulannya 3 bulan waktunya. Karena kita harus survei ke lapangan. Kalau Bapak di Pulau Seribu nih mengusulkan, kita harus survei juga Pulau Seribu, Pak. Itu, Pak. Harus kita naik kapal dulu. Yang sudah mendapat Masjid Al-Hidayah Pulau Harapan, Pak. Siapa namanya, Pak? Pulau Harapan ada pernah dapat, Pak, hibah masjid, Pak, dari Pulau Seribu tuh. Padaman. Ya, Padaman Huri, Pak. Dibongkar semua masjidnya, diratakan karena memang tidak ada tulang besinya. Saya sampai paparan, Pak, di depan BPRD. Diberikan berapa hibahnya, Pak, buat masjid di Pulau Harapan? 750 juta. 750 juta karena belum pernah ya dari Pulau Seribu mengusulkan hibah ke Pemprov DKI Jakarta. Baru itu Masjid Al-Hidayah Pulau Harapan paling besar, ya, Pak. Yang lain mah 100 juta, Pak. Pulau Seribu berapa? 750 juta, Pak. Seperti itu karena jarang sekali dari pulau mengusulkan hibah kepada Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Dikmental. Lebih besar nanti Bapak kalau mau usul masjidnya, boleh, Pak, seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh dikoordinir, Pak, hibah itu. Harus satu-satu mengusulkan dari pertanyaan. Yang kedua, Bapak tadi menyatakan dari Pulau Seribu tentang PIK itu memang persyaratan ada di Dinas Citata, Pak, bukan di Biro Dikmental. Kalau di Biro Dikmental kita mengasikan kegiatan keagamaan, bantuan hibah, dan kegiatan-kegiatan lainnya berhubungan dengan toleransi beragama. Ini ada domainnya di Dinas Citata, Pak, dan Dinas PTSP. Selanjutnya kalau di situ ada narkoba, nah nanti bisa dikomunikasikan kita dengan dulu namanya ada Satgas Narkoba, Pak, di DKI. Ya, sekarang mungkin dengan kepolisian, Pak, seperti itu. Ya. Selanjutnya di pulau masjid, kalau ngusulan masjid boleh nggak? Boleh, Pak. Tapi dipakai sesuai peruntukan, Pak. Nanti kan diperiksa, Pak. Mana 0%, 50%, mana 100%. Harus ada fotonya. Saat Bapak mengusulkan bangunan seperti apa? Sedang proses 50% seperti apa? Sedang proses 100% seperti apa? Itu kan diperiksa nanti oleh BPK. Ya, pas saat ke lapangan, cek, sesuaikan, Pak. Karena kalau 100 juta, sesuai dengan 100 juta. Kita tidak ada potongan apapun, Pak, tidak akan potong apapun. Karena uangnya melalui by transfer, ya, tidak ada. Ya, tidak by cash, Pak, nggak ada uang cash. Langsung transfer dari bendahara Biro Dikmental melalui Kasda. Kasdanya nanti transfer, Pak, ke masjidnya, bendahara masjidnya melalui nomor rekening masjid, Pak, seperti itu. Tidak ada. Ya.
langsung si hibah itu Pak langsung dipatuhi oleh KPK. Nggak ada potongan apa, walaupun 1.000 nggak ada potongan kita. Ya, boleh Bapak cek lah. Ya. Silakan tanya Pak Daman, ya, Daman Huri ya, 750 juta kita berikan. Itu bantuan hibahnya. Dan masjid yang Al Makmuriyah yang di mana? Di Pulau Pramuka ya, itu 600 juta Pak kita bantu seperti itu. Ya, ya. Jadi kalau untuk pulau kenapa besar? Karena memang belum pernah ngusulin Pak. Seperti itu ya. Masjid ada 4.650 Pak. Pulau baru 2 masjid yang mengusulkan hibah. Kalau Bapak ada masjid nih Pak, siapa namanya Pak? Izin Pak Haji Dode ya, silakan Bapak ngusulkan. Bapak boleh datang ke Biro Dikmental lantai 19 Pak ya, Balai Kota lantai 19 Pak, Balai Kota. Kita di sana bisa ngopi nanti sama saya. Ada namanya kopi Sumedang Pontianak, sekali minum terngiang rasanya enak Pak, seperti itu. Silakan Pak Kiai ini pernah ngopi di ruang saya nih, pernah ngopi di ruangan saya. Boleh nanti ke ruang saya Pak, kita ngopi ya. Nyantai aja Pak ya, dengan puhab kita menyantai aja ya, ngopi. Itu Pak ya. Terkait program kemiskinan, Bapak boleh juga nanti untuk mengentaskan ada pendanaan ekonomi umat Pak. Boleh kerjasama dengan Dinas UMKM, dengan Badas Bajis DKI Jakarta, boleh dengan Badas Bajis Pulau Seribu Pak. Karena mereka semua dibiayai ya oleh Pemprov DKI Jakarta Pak. Seperti itu Pak. Bapak punya program silakan Bapak usulkan. Apalagi ya katanya di saat ini ikan di pulau emang kurang Pak. Pas saat kemarin juga kita lomba majelis taklim di pulau emang nggak ada ikannya Pak. Betul ya Pak ya. Ikan nggak ada, kita mau pesen ikan nggak ada ikan Pak. Ya, biasanya kalau di pulau kita kan mesin ikan nih, katanya ikannya nggak ada. Ya, apalagi sekarang musim hujan Pak. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, insya Allah kalau Bapak punya program bullying udah ada ngatur Pak melalui Dinas Pendidikan, ada pergubnya. Ya. Stunting juga ada karena program dari pusat, ya kita ngikutin aja dari pusat Pak, seperti itu. Ya. Selanjutnya ada dari Jakarta Timur ya, program umroh merbot. Nah ini Pak, kemarin udah Pak ya, ada kalau 20 orang ya, umroh merbot yang dari Pak PJ Gubernur ya, Pak Heru sebelumnya memberikan umroh kepada setiap tahun Pak diberikan umroh melalui pejabat gubernur, setiap tahun memberikan umroh terhadap merbot yang memang di tahun-tahun ini setelah Covid tidak ada umroh dari DMI. Dulu DMI melaksanakan umroh itu kurang lebih hampir 500 orang Pak ya. Di tahun 2019 ada buat majelis taklimnya, merbotnya dan imam masjid Pak, seperti itu. Untuk boti kenapa turun? Nah, karena postur anggaran Pak. Kita diberikan potos anggaran melalui Bapeda ya dan BPKD di plotting kita anggarannya Pak. Seperti itu di 2024 ini. Plottingnya 2023 Pak. Kita sudah meminta lebih banyak tapi plottingnya ternyata dari mereka bukan dari Biro Dikmental. Kita ngusulnya tetap 2 juta Pak kepada Bapeda. Bapeda kan pada saat plotting dari 435 miliar bahkan turun jadi 339 miliar Pak, seperti itu. Kita udah ngusulin Pak sesuai dengan diusulkan oleh DMI DKI Jakarta. Ini plottingan postur anggaran dari Bapeda DKI Jakarta. Memang anggaran pada 2024 ini kita ada penurunan untuk hal-hal yang lebih hal-hal yang lebih prioritas karena hibah itu Pak urusannya bukan urusan yang utama itu setelah urusan daerahnya terpenuhi baru diberikan hibahnya Pak. Yang kedua hibahnya seperti itu. Jadi yang utamanya urusan pemerintah daerah dulu Pak. Baru hibahnya yang kedua seperti itu ya. Selanjutnya tadi usulan dari Jakarta Timur nih khususnya terkait pengurus masjid agar juga diperhatikan insya Allah kedepannya mungkin melalui DMI pengurus masjidnya ya karena saat ini kan baru insentif merbot Pak ya, merbot imam masjid mungkin kedepannya mudah-mudahan takmirnya Pak bisa diperhatikan mendapat insentif dari DMI melalui hibahnya Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak ya kedepannya ini mungkin karena sekarang banyak Pak, bayangin untuk satu masjid aja ada nomor rekening 5 Pak, boti ya kan, ada boti, ada merbot, ada imam masjid, ada guru ngaji dan ada petugas pengusahaan jenazah. Ini Pak ada 5 nomor rekening kali 3.350 masjid tahun ini gitu. Secara itu mungkin turun, ada penurunan nilainya, tapi secara jumlah yang menerima botinya naik Pak, seperti itu. Karena kita menyesuaikan dengan potos anggaran yang diberikan oleh Bapeda di plottingnya seperti itu Pak. Mungkin itu Bapak-Bapak semuanya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kalau nanti Bapak apa Pak? Oh
haji. Oh baik, haji belum kebaca, belum ke saya jawab. PHD yang persyaratannya Pak, pertama pembimbing ibadah haji itu harus punya sertifikasi haji, persyaratannya S1 ya Pak. Ada rekomendasi dari lembaga keagamaan ya, kalau lembaga keagamaan mau ormas atau lembaga keagamaan, kalau PUHAB dari ketua umum PUHAB-nya Pak, dalam hal ini Kiai Lutfi Jawawi ya. Terus sudah S1, bebas narkoba, dia sudah cek dan dia harus sehat. Ya, harus bebas narkoba, Pak. Bebas, ya, harus bebas. Ada surat nanti dari rumah sakit bahwa Bapak yang bebas narkoba. Nanti dicek, Pak. Yang kedua, Bapak juga harus sehat, dicek juga nanti. Iya. Belum, Pak. Apa? Berangkat ini sudah berangkat haji, Pak. Sudah, kalau itu sudah berangkat haji. Yang punya sertifikasi haji. Sertifikasi ya. Sertifikasi haji sudah ada Pak, seperti itu. Belum bisa karena yang belum itu buat ASN DKI Pak, 21 orang itu. Ini yang bagi yang sudah dari lembaga boleh mengusulkan, yang penting sudah pernah haji dan juga punya sertifikasi bimbing ibadah haji. Ada aturannya Pak, ada aturannya dari Kemenak Pak. Ya kalau itu masuk dari luar ASN berarti habis Pak, ASN-nya gak ada nanti kalau itu masuk semua Pak. Kalau untuk kesehatan khusus untuk dokter dan perawat Pak, nggak bisa dari luar itu karena mereka urus kesehatan yang sangat berperan luar biasa. Petugas haji itu Pak, yang saya ingat kemarin 2023 saja petugas jam 1 jam 2 itu diketok pasien Pak, berobat, pusing aja minta obat, Pak, karena dan ada visit juga. Jam 3 juga ada yang masuk angin, ada yang batuk-batuk, kita diketok juga. Betul, jadi istirahat kita hanya sebentar Pak, melayani jamaah yang banyak hampir 400 orang Pak, seperti itu ya. Mohon maaf nih ya, ada juga jamaah yang dari tahun 2003 itu banyak yang sudah pikun. Kadang saya di kamar saya yang ini kamar dia yang udah sepuh nih lansia, kamar saya depan sebelah-sebelahnya, dia masuk ke kamar saya Pak, pipis seenaknya aja, kencing aja pada diri Pak, gak ingat apa-apa itu Pak, dia umur 77 tahun. Ini katanya ini di Jakarta ini, bukan di Mekah kata gitu Pak. Itu udah sepuh Pak. Betul, seperti itu. Banyak kan jamaah mandiri juga. Ya. Pada saat sa'i ya, dia ada yang 7 sopanya, 7 keliling sopanya, 7 keliling juga di marwahnya Pak. Sopan, jadi 14 kali keliling ada yang begitu Pak. Mandiri sangat banyak Pak. Ada hampir 155 orang yang mandiri, belum yang lansia, ya kan? Seperti itu Pak, yang mandiri itu petugas Pak yang itu. Kadang kan mandiri kan pilih sendiri juga kalau udah dia pernah sekali pada saat dia melakukan umroh sendiri kan seperti itu Pak. Ya, kita betul-betul Pak. Jadi kenapa ada nanti diklatnya, ada bimteknya selama 9 sampai 10 hari. Setelah Bapak diterima menjadi petugas di daerah Pak. Kita diberikan bimtek lagi di asrama haji. Sangat ketat semuanya dan tes juga sangat ketat, itu sesuai dengan kemampuan kompetensinya Pak petugas haji itu, dan mereka di sana membimbing ya, bukan diam tapi membimbing biasa kepada masyarakat jamaah DKI Jakarta. Karena rata-rata kalau yang paling banyak itu ternyata yang mandirinya Pak, daripada di saya itu 155 orang Pak yang mandiri. Hitung ada jemaahnya 393, berarti hampir setengahnya kan? Hampir mendekati setengahnya Pak, seperti itu Pak, seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak sudah punya sertifikasi haji silakan boleh daftar ke Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Dikmental. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya? Umur. Apa? Umurnya berapa? Maksimal umur untuk yang petugas haji 65 tahun Pak. Nah, masih boleh kan? Tuh masih boleh Bapak. Di sini jarang 65, kayaknya masih 25 semua. 25 semua. Semuanya Pak. 65 tahun itu maksimal umurnya, ya. Maksimal dan minimal pendidikannya S1 Pak. Seperti itu, bukan pesan dari kita, pesan dari Kemenak Pusat, ya kan? Kita mengikuti aja Pemprov DKI Jakarta. Ya. Kalau ada yang silakan yang belum 65 tahun boleh Bapak mendaftar menjadi petugas haji daerah. Yang lebih lagi mendaftar menjadi petugas hajinya di Kemenak itu juga sudah sekarang ya, sudah proses kan di Kemenak, sudah tesnya, DKI belum. Karena DKI menunggu surat dulu dari Kemenak Pusat. Mungkin kita di awal Januari biasanya kita melakukan tes Pak. Prosesnya melalui edaran Sekda. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf ya. Saya tutup dengan pantun. Ya, pantun terakhir. Kasihan tidak punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih.
Tidak punya kekasih rasanya hampa. Sampai ketemu di lain jumpa. Masya Allah. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, kita dengarkan tadi jawaban-jawaban yang beliau sampaikan. Sebetulnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan nih Pak Aceng ya. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan ya, karena kita masih ada kegiatan besok ya, yang kami harapkan panitia ini peserta juga bisa hadir karena masih ada 2 sesi lagi, dan insya Allah nanti pulangnya kita kasih ya. Kalau kita nggak kasih berarti nginep lagi gitu ya. Ya, paham gak nih? Paham ya? Alhamdulillah ya. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada narasumber kita Bapak Aceng yang telah memberikan penjelasan begitu luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk beliau. Ya, saya atas nama moderator mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kekurangan, dan saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan ke Kiai Haji Salman Al-Farisi dan juga Pak Haji Aceng. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Peserta juga tepuk tangan yang luar biasa karena sampai malam ini masih terus semangat ya. Pak Aceng kalau bicara bantuan ini paling semangat semuanya. Ya, Masya Allah, inilah pentingnya kita bisa berada di forum dan juga organisasi yang mulia ya. Karena alhamdulillah banyak sekali peluang-peluang yang bisa dikolaborasikan ya di masyarakat kita, wabil khusus di bawah bidang antik mental Pemprov DKI Jakarta. Insya Allah setelah ini Pak Aceng jangan kaget kalau setelah ini nanti banyak silaturahmi ke sana. Insya Allah ya, tentu lewat koordinasi semua dengan FUHAP ya, mudah-mudahan jadi silaturahmi yang manfaat. Baik, kita akan berikan satu cenderamata buat Pak Aceng yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Bidang DPP FUHAP Jakarta itu kepada Kiai Haji Ruslan Maudi. Kami persilakan berdiri, dan juga Pak Aceng silakan ke depan. Pak Ustadz Salman silakan, dinampingi juga oleh sekretaris kita Pak Ustadz Mahfud.